Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Jumat, Pekan Advent yang pertama. Mari kita memulai pesiaran iman kita bersama Santa Teresia Lisieux dalam mempersiapkan tempat bagi Tuhan dengan terlebih dahulu kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, cerita yang ada dalam Injil hari ini begitu menarik. Diceritakan ada dua orang buta. Mereka mengikuti Yesus, lalu berseru, mohon disembuhkan. Mereka berteriak, Yesus Putra Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kalian bahwa aku bisa menyembuhkan kalian? Dan mereka percaya. Lalu Yesus menyentuh mata mereka, kemudian menyembuhkan mereka. Pada bagian akhir, Yesus meminta mereka agar mereka tidak menceritakan apa yang mereka alami kepada banyak orang. Para saudara, muncul pertanyaan, mengapa Yesus bertanya, mempertanyakan kepercayaan orang-orang itu? Percayakah kalian bahwa aku bisa menyembuhkan engkau? Rupanya Yesus ingin mencari, Yesus ingin melihat iman yang dimiliki dua orang itu. Iman memegang peranan penting. Tanpa iman, semuanya sia-sia. Boleh dikatakan kesembuhan yang dialami oleh dua orang itu karena mereka mengimani, mereka percaya kepada Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus harus menyentuh mata dua orang itu? Apakah Yesus tidak bisa hanya menyembuhkan tanpa menyentuh? Kita harus sedikit membayangkan situasi yang dihadapi oleh orang buta. Kita yang tidak buta, kalau kita tanpa bantuan cermin, kita juga tidak bisa melihat mata kita sendiri. Nah, Yesus menyentuh mata dua orang itu agar mereka yakin bagian tubuh yang hendak disembuhkan oleh Yesus. Mata itu bagian tubuh atau bagian wajah yang sangat indah, sangat terjaga. Dengan bulu mata, dengan alis, semuanya itu menjadi indah. Dan Yesus meneguhkan bagian itu memang indah, dan itu yang hendak disembuhkan, dipulihkan keindahannya. Lalu Yesus meminta agar orang itu tidak menceritakan ke sana kemari apa yang mereka alami. Karena Yesus sadar
Kalau banyak orang mengetahui, oh aku baru disembuhkan, oh aku baru mendapat mukjizat, oh aku baru diberi ini itu. Semua orang kan berkerumun di sekitar Yesus dan Yesus tidak bisa lagi leluasa berjalan ke sana kemari mengajar, mewartakan bahwa kerajaan Allah akan datang. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang juga dialami oleh para kudus. Santa Teresa Lisieux, teman perjalanan kita selama masa Advent ini, dia bercerita bahwa tidak selamanya Yesus itu memberikan sesuatu yang besar, yang indah, yang bagus. Tidak selamanya Yesus itu memberi makanan yang hebat-hebat. Tapi Yesus itu seperti dikatakan dalam Injil, mengutip kata-kata perempuan, dia juga memberikan remah-remah, sisa-sisa dari meja anak-anak untuk diberikan kepada tanda kutip anjing. Dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, kalau buku saya ini halaman 245, dia mengatakan begitu. Dan dia bersyukur karena dari waktu ke waktu Tuhan itu terus memberi, Tuhan itu terus menguatkan, dia menambahkan. Maka pada akhir catatannya, Santa Teresa mengatakan, betapa besarnya, betapa agungnya kemahamurahan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau, menyanyikannya di surga. Nah, menyadari bahwa segala yang kita terima, besar atau kecil, sedikit atau banyak, itu semua berasal dari Tuhan, itu luar biasa. Hanya karena kemurahan Tuhan saja kita memiliki, kita bisa berkreasi banyak hal. Nah, bersama Santa Teresa, mari kita menyiapkan lagi tempat yang layak bagi Tuhan. Tuhan selalu memberi, entah sedikit, entah banyak, entah besar, entah kecil. Karena kita percaya segala sesuatu hanya berasal dari kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.